Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Sakinah, saya mahasiswi PGSD UHAMKA. Kali ini saya akan membuat video tentang pemahaman konsep operasi bilangan cacah dan pemahaman FPB dan KPK. Simak video berikut ya teman-teman. Nah, yang pertama ada konsep operasi bilangan cacah. Nah, operasi bilangan cacah itu adalah bilangan bulat yang dimulai dari 0 dan berkelanjutan ditambah dengan satu angka. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Misalkan ada contoh soal. Nah, di sini saya akan memberikan pemahaman kepada anak siswa dengan menggunakan cara jari matika. Jari matika ini fungsinya mempermudah anak mengetahui penjumlahan dan pengurangan dari operasi bilangan cacah. Contoh, misalkan ada soal 5 ditambah 3. Nah, di sini yang pertama saya menggunakan jari matika dalam operasi bilangan cacah penjumlahan. Contohnya 5 ditambah 3. Caranya dengan jari matika adalah 5 ditambah jari 3. Jari 5 ditambah jari 3. Ini jari 5, ini jari 3. Mari kita hitung anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 5 ditambah 3, caranya jari 5 ditambah jari 3. Dengan hasil yang tadi udah kita jumlahin semuanya, jari kita ada terhitung 8 angka. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, itu cara satu penjumlahan dari operasi bilangan cacah menggunakan jari matika. Yang kedua, operasi bilangan cacah pengurangan dengan menggunakan cara jari matika, yaitu misalkan ada contoh 10 dikurang 4. Nah, jari 10 dikurang 4. Karena pengurangan adalah konsep dasarnya berkurang, maka jarinya itu ditutup. Nah, jadi jari 10 dikurang 4. 10 ditutup 4. 1, 2, 3, 4. Jadi jari yang tersisa, yang terbuka ada 6. Maka 10 dikurang 4 hasilnya 6. Cara kedua untuk perkalian dalam operasi bilangan cacah. Dalam pemahaman ini saya akan membuat dengan cara garis horizontal dan vertikal, atau yang disebut garis ke bawah atau garis ke samping. Nah, jadi misalkan ada contoh soal seperti ini. Contoh operasi bilangan cacah dengan perkalian. Contoh soal. Tiga dikali 5. Maka caranya adalah kita harus buat dulu garis ke samping, garis ke bawahnya 3 dan garis ke sampingnya 5. Garis ke bawahnya 3 kali, 1, 2, 3. Nah, udah kita buat garis 3 ke bawah, lalu kita buat garis ke samping sejumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dari pemahaman ini, maka anak peserta didik lebih mudah untuk mengetahui perkalian dalam operasi bilangan cacah. Jadi 3 dikali 5 hasilnya, ayo kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Kenapa 15? Karena titik yang ada di sudut ini dari 3 garis ke bawah dan 5 garis ke samping ada 15. Maka hasilnya 3 dikali 5 adalah 15. Jadi teman-teman sekalian, tadi saya sudah memberikan pemahaman tentang operasi bilangan cacah dengan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian menggunakan cara jari matika dan garis horizontal atau vertikal. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang pemahaman KPK dan FPB. Nah, di sini saya akan menggunakan cara
Yang pertama ada pohon faktor, yang kedua ada cara tabel. Mari kita simak video berikutnya teman-teman. Teman-teman, tadi kita udah membahas tentang pemahaman operasi bilangan cacah dengan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dengan cara menggunakan jari matika dan garis vertikal atau horizontal. Nah, di sini saya akan membahas tentang pemahaman KPK dan FPB. Nah, dari yang saya mau jelaskan ini, saya menggunakan dua cara. Yang pertama ada pohon faktor, yang kedua ada cara tabel. Nah, ini cara pertama. Sebelum kita menggunakan pohon faktor, kita harus mengetahui dan hafal bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi satu atau dari dirinya sendiri. Contoh dari bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, mari kita bahas teman-teman. Jadi contoh soal 12 dan 15. Nah, dari bilangan tersebut, maka kita cari pohon faktornya dahulu. Dari pohon faktor 12, kita cari bilangan prima. Kita bagi bilangan prima yang lebih kecil terdahulu. 12 dibagi 2, hasilnya 6. 6 masih bisa dibagi 2, hasilnya 3. Karena 3 tidak bisa dibagi 2, maka 3 kita ambil bilangan prima berikutnya. Ada 3 dibagi 3, hasilnya 1. Baik. Yang kedua ada bilangan 15. 15 dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima 2, karena 15 tidak bisa dibagi 2, maka 15 dibagi dengan bilangan prima 3, yaitu hasilnya 5. 5 dibagi 3 tidak bisa, maka 5 dibagi 5. Kita ambil bilangan prima yang hurufnya 5, angkanya 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, di sini pohon faktor dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Karena semua ini bisa dibagi dan hasilnya berjumlah hasil, maka 2 dikali 2 dikali 3. Nah, yang kedua ada 15. Pohon faktor dari 15 adalah 3 dikali 5. Kenapa 3 dikali 5? Karena yang hanya bisa dibagi adalah 3 dan 5. Jadi 3 dikali 5. Ini bisa diperkecil jadi 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, sekarang kita cari FPB dan KPK-nya. FPB-nya kita cari pangkat yang terbesar. Jadi pangkat yang terbesar adalah 3. Bilangan yang terbesar adalah 3 dan 5. Karena 3-nya sama, jadi ini FPB-nya 3. Nah, kemudian kita cari KPK. KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. 2 dipangkat 2 dikali 5 dikali KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya 2 dikali 2 hasilnya 4 dikali 3 dikali 5. Hasilnya 60. Jadi KPK dari 12 dan 15 hasilnya 60. Nah, teman-teman, cara 1 sudah selesai kita pahami dengan menggunakan cara pohon faktor, maka kita lanjut dengan cara kedua menggunakan cara tabel. Nah, cara tabel juga sama, kita harus hafal dengan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, jadi caranya sama, kita harus bagi bilangan 12 dan 15 ini dengan menggunakan bilangan prima. Tapi jika dua-duanya bisa dibagi dengan bilangan prima, maka kita langsung dibundarkan, oke? Dilingkarkan. Jadi yang pertama ada 12 dan 15. 12 dan 15 kita bagi dengan bilangan prima yang lebih terkecil dulu, 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6.
Karena 15 dibagi 2 tidak bisa, maka tetap 15 ya. Nah, 15 dibagi 2 masih bisa dibagi 2, maka hasilnya 3. 15 tidak bisa dibagi 2, tetap hasil 15. Kemudian dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Karena dua-duanya bisa dibagi dengan bilangan prima, maka kita lingkarkan. Kemudian 5, 1 dan 5. Ini kita bagi dengan bilangan prima, angka 5. 1 dibagi 5 hasilnya 1, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Jadi yang dilingkarkan hanya 1, angka 3. Kita cari FPB dan KPK-nya. Kita cari FPB. FPB ini ditemukan hanya yang dilingkarkan saja, yang angka sama-sama bisa dibagi dengan bilangan prima, yaitu angka 3. Kita terus di sini angka 3. Nah, KPK ini adalah bilangan-bilangan yang bisa dibagi, tetapi hanya dari salah satu bilangan ini tidak bisa dibagi, maka kita masukkan di sini 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Semua kita masukkan ke dalam KPK. Bisa diperkecil 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Maka hasil KPK 12 dan 5 60, dan FPB-nya hanya 3. Hanya 3 yang dibulatkan saja karena 3 bisa dibagi dengan bilangan prima dua-duanya. Baik teman-teman, sekian video yang sudah saya buat tentang pemahaman operasi bilangan cacah, FPB dan KPK-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah, tetap makan makanan yang sehat, patuhi peraturan memakai masker jika keluar rumah, dan jaga jarak jika keluar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.